Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Oktober 2025. Kembali saudara kita membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga saudara jangan lupa berilah senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah sesamaku? Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 10 dan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita saudara terlalu sering saudara mendengarkan kata sesamaku dalam setiap pembicaraan kita. Pertanyaannya saudara, siapakah sesama kita itu? Dalam pikiran kita saudara, sesamaku adalah mereka yang merupakan kerabat kita, saudara kita, teman kita, mereka yang segolongan dengan kita. Itu juga yang ada dalam pikiran para ahli Taurat dan kebanyakan orang. Sekali lagi saya bertanya, bagaimana dengan kita? Siapa sesama menurut kita saudara? Injil hari ini yang kita baca dan kita renungkan, terjadilah dialog antara ahli Taurat dan Yesus, saudara. Di mana seorang ahli Taurat ingin mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lukas 10 ayat 25. Yesus bertanya balik, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lukas 10 ayat 26. Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lukas 10 ayat 27. Jawaban ahli Taurat dibenarkan Yesus, dan Yesus pun menyampaikan, "Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Lukas 10 ayat 28. Disinilah saudara, dengan liciknya ahli Taurat untuk membenarkan diri dan mau mencoba Yesus dengan bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lukas 10 ayat 29. Dan Yesus pun menjelaskan dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dan di sini sangat jelas disampaikan Yesus, siapakah sesama kita. Kita lihat saudara, orang yang dianggap rendah seperti Samaria ini saudara justru menunjukkan kasih yang tulus. Membuktikan bahwa kasih bukan hanya teori belaka. Bukan hanya omong-omong saja saudara, tetapi tindakan berbelas kasih kepada siapa saja yang membutuhkan. Tanpa memandang perbedaan. Intinya saudara, kita harus pergi dan berbuat demikian. Yaitu mengasihi dan mempraktikkan kasih tanpa syarat kepada sesama. Seringnya saudara kita dengan mudah mengucapkan mengasihi, kasihan, aduh kasihan. Hanya dengan ucapan di bibir belaka saudara. Tak ada kita mau melangkah untuk bertindak saudara. Kasih tanpa tindakan sama halnya dengan iman saudara. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 dan 25. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Saudara-saudaraku, kasih membutuhkan tindakan nyata saudara. Kasih tidak hanya omong-omong saja. Kasih butuh pengorbanan. Butuh uluran tangan kita saudara. Dalam kasih saudara kita mau merangkul, melepaskan pengampunan, menciptakan damai sukacita. Ingat saudara, kasih adalah tindakan
bukan kata-kata. Kebaikan yang sesungguhnya tidak hanya diucapkan atau dipikirkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang menolong orang yang terluka itu, saudara. Dan sesungguhnya orang Samaria itu tidak mengenal sama sekali yang ditolong itu, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita di mana kita harus dapat yang pertama memahami bahwa sesama tidak hanya terbatas pada kelompok kita saja, tetapi semua orang, saudara, bahkan mereka yang berbeda keyakinan, asal usul atau yang dianggap musuh kita, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus dapat dalam melakukan kasih mengasihi ini, saudara, janganlah kita batasi oleh dinding-dinding pemisah yang dapat memecah belah kerukunan sebagai sesama ciptaan. Dan sebagai pengikut Kristus, kita harus tunjukkan, saudara, kasih sejati yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah antar manusia yang seringkali dibuat oleh perbedaan ini. Ingat, saudara-saudara, kita semua diperintahkan, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini adalah panggilan untuk mengamalkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sekadar pengetahuan tentang hukum Taurat. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau meneladani orang Samaria ini yang sering dipandang rendah, saudara, tapi selalu berfokus pada empati, bukan status. Kita mau memiliki hati yang berbelas kasih seperti Yesus dan juga orang Samaria ini. Kita juga mau menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihan adalah inti dari kesalehan, lebih penting daripada status sosial atau keagamaan. Terpujilah Yesus Kristus yang oleh kasih Yesus tak membedakan, selalu menghibur dan mengampuni kita orang yang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.